Bueno, quizá el más completo, sí. Lo que buscábamos era ser dominadores durante muchos minutos, lo hemos sido. Contento por el equipo, feliz por el trabajo, por el esfuerzo. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos entendido dónde estaba el hombre libre en salida de balón. La presión alta ha sido muy buena, la presión tras pérdida, hemos dominado a todo un Nápoles. Ya lo hicimos en el partido de casa y yo creo que es justo el resultado. Además, el juego muy bueno del equipo, me alegro mucho por los... Hey God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas tentang Barcelona lagi. Pada akhirnya Barcelona akan menghadapi Galatasaray dalam lanjutan 16 besar Liga Eropa. Ada sosok yang tidak asing lagi bagi FC Barcelona, yaitu pelatih dari Galatasaray itu sendiri, yaitu Dominic Torrent. Itu nanti kita bahas teman-teman. Ini cukup menarik. Apa yang ia lakukan di Barcelona, apa efek dari Guardiola terhadap karirnya di dunia kepelatihan, dan banyak lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok pelatih Galatasaray ini, Dominic Torrent, yang tentunya akan berhadapan dengan Xavi Hernandez yang sebenarnya mereka masih sempat bertemu pada saat Pep Guardiola menjadi pelatih Barcelona pada beberapa waktu yang lalu. Bertemu dalam arti Dominic Torrent ini masih memberikan arahan-arahan kepada Xavi Hernandez. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, akhir-akhir ini Xavi mendapatkan pujian yang sangat banyak teman-teman, khususnya setelah memenangkan pertandingan leg 2 menghadapi Napoli. Barca menang dengan skor 2-4. Untuk analisis taktiknya udah kita bahas teman-teman sebelum video ini aku upload. Oke, kita bicara Ancelotti, pelatih dari Real Madrid. Dia mengatakan tentang Barcelona. Barcelona telah melakukannya dengan sangat baik saat ini dan memainkan pertandingan yang lengkap. Mereka dapat berjuang untuk La Liga. Respon yang dikeluarkan oleh Ancelotti ini seusai hasil positif yang dilakukan oleh Barcelona di beberapa pertandingan yang sudah dijalankan oleh Xavi teman-teman. Pun di samping Ancelotti, banyak lagi respon-respon positif yang didapat oleh FC Barcelona teman-teman. Salah satunya Direktur Olahraga Sevilla. Jadi Direktur Olahraga Sevilla, Monchi, kalau nggak salah nama teman-teman, mengatakan Barcelona sangat luar biasa akhir-akhir ini dan menjadi lawan yang ditakuti banyak orang di 16 besar Liga Eropa. Kemudian nggak sampai di situ aja, banyak sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh stakeholder yang ada di dunia sepak bola. Dari Mertens teman-teman memberikan pujian. Kami harus memberikan pujian kepada Barca karena telah memainkan permainan yang hebat. Ini memalukan karena kami tidak dapat performa terbaik yang kami lakukan. Whatever, walaupun memang secara individual kualitas Barca dengan Napoli jauh, tapi titik poinnya itu banyak sekali pujian-pujian yang diberikan ke Xavi. Terus itu Mertens menambahkan, kami pikir ataupun kalian pikir jika Messi pergi tidak akan ada Barcelona lagi. Tapi tidak. Mereka masih bermain bagus. Ini pro kontra. Ada yang fans Messi yang mengatakan Barca kalau ada Messi pasti lebih bagus. Ada yang kontra dengan pernyataan tersebut. Ya, Barca harus regenerasi. Kemudian pelatih Napoli, kami harus jujur dan memberi Barcelona pujian karena mereka tahu bagaimana mengelola permainan. Kami tidak bermain dengan potensi kami. Dan Spalletti juga menambahkan teman-teman, Barcelona mampu mengekspos tekanan tinggi yang Spalletti lakukan, Napoli lakukan dengan melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola, mengajak kami lari, yang kami pun lari mengejar bola yang dikuasai Barcelona tidak menghasilkan apa-apa, sehingga pemain kami cepat capek dari sisi fisik teman-teman. Dari pemain Napoli juga, Zielinski, ketika mereka menggerakkan bola dengan baik itu tidak mudah. Tekanan kami tidak selalu bagus dan mereka sering memaksa kami untuk berlari tanpa hasil. Nah, ini disampaikan oleh pemain Napoli, Zielinski. Kemudian
pelatih dari Galatasaray, Dominic Torrent, menyinggung juga terkait tentang situasional apa yang terjadi di Barcelona saat ini. Barcelona tidak akan Barcelona di masa-masa yang luar biasa yang disampaikan Torrent seusai mereka mengalahkan Napoli. Kami tahu betapa bagusnya mereka dari sisi ofensif, defensif, mereka menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan di pertandingan Napoli. Tapi confidence yang dimiliki oleh Torrent ini, tapi itu bukan hal sesuatu yang mengejutkan bagi dirinya, Dominic Torrent. Karena basicnya ya, kultur dari Dominic Torrent ini sudah sangat kental, dekat dengan FC Barcelona, teman-teman. Pun, Presiden FC Barcelona, Joan Laporta, mengapresiasi apa yang dilakukan Xavi. Menyenangkan melihat tim sekarang. Kami menciptakan banyak peluang. Laporta tambah lagi, kami sangat senang dengan Xavi, perubahan pola pikir, ide, konsep yang ia lakukan, dan plus Laporta memberikan apresiasi terhadap kinerja Matteo Alemany dan Jordi Cruyff, teman-teman, atas apa yang sudah dilakukan mereka-mereka tersebut di kondisi FC Barcelona yang cukup mengkhawatirkan beberapa waktu yang lalu. Pembelian pemain yang efektif, Ferran Torres, Auba, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Good job. Kita bicara tentang Dominic Torrent tadi yang akan Barcelona hadapi di babak 16 besar Liga Eropa. Jadi secara singkat, teman-teman, apa sih hebatnya Dominic Torrent ini? Dominic Torrent ini merupakan orang kepercayaan dari Pep Guardiola untuk khususnya melakukan analisis bagaimana kelemahan lawan, bagaimana sistem pertahanan lawan, bagaimana penyerangan lawan, bagaimana konseptualnya set piece yang dilakukan oleh lawan. Ini secara singkat aja ya, teman-teman. Mereka ini melakukan pertemuan kurang lebih di tahun 2007. Jadi di Ciutat Esportiva, tempat latihan FC Barcelona, ada lorong. Kemudian jumpa Torrent sama Pep Guardiola. Pada saat itu say hello terjadi antara Torrent dan Pep Guardiola. Pada saat itulah Torrent yang baru beberapa bulan menjadi orang yang ikut membesarkan FC Barcelona muda, teman-teman, akrab bersama Barcelona, dan seiring berjalannya waktu hubungan mereka juga semakin erat, dan akhirnya Pep nggak bisa melepaskan Torrent untuk terus memberikan pemikirannya terhadap konsep yang akan dituangkan oleh Pep Guardiola di lapangan. Kemudian salah satu hal yang perlu kita perhatikan kembali, teman-teman, bahwa inilah dia pemikiran antara coach yang hanya bisa melontarkan justifikasi yang sembarangan menurut aku, sama orang yang lebih presisi. Dalam arti seperti ini, Torrent mengatakan pemain-pemain seperti Pedro, pemain-pemain seperti Busquets itu merupakan pemain yang dikembangkan oleh Pep Guardiola. Jadi artinya di sini ada leader, ada sosok kepemimpinan yang dimiliki oleh Pep sehingga Pedro dan Busquets bisa seperti sekarang ini. Berbanding terbalik, orang-orang yang tidak ada di lini Busquets ataupun di lini Pedro. Kenapa? Karena sampai sekarang ada aja itu Busquets dibilang jelek lah, inilah nggak cocok main di Barcelona lah. Pedro pun demikian, khususnya Busquets yang masih bersama Barcelona, teman-teman. Acap kali kita dengar nggak cocok lah, ini itu, hancur mainnya, ini itu. Padahal orang yang menemukannya, orang yang banyak menghasilkan gelar di Liga Champions, liga-liga top di Eropa, Pep Guardiola malah mengakui Busquets itu top. Tapi ada aja orang-orang yang mengatakan Busquets itu kacau, hancur mainnya. Inilah dia ya, perbedaan perspektif. Orang yang tidak ada berada di sisi Busquets sama orang yang ada di sisi Busquets. Pun demikian dengan posisi Frenkie de Jong. Ini masalah perspektif aja, perbedaan pendapat, teman-teman. Ada orang yang mengatakan Frenkie de Jong tidak bagus di Barcelona, jelek, inilah, hancurlah, tidak memberikan kontribusi lah, itulah. Kita bicara tentang perspektif aja. Lain sisi, Xavi yang menjadi pelatih FC Barcelona memang sempat melontarkan dalam tanda petik ketidakpuasannya terhadap Frenkie de Jong karena belum mengeluarkan kemampuan yang luar biasa. Namun
Seiring berjalannya waktu, Xavi mengeluarkan pandangannya terkait tentang Frenkie de Jong. Dia katakan pemain jenius. Nah, jadi kan di sini ada kontraproduktif kan? Ada yang mengatakan fans Barcelona yang menghina Frenkie de Jong, dalam tanda petik menghina. Ada yang pelatihnya langsung, pelatih Barcelona yang menangani Frenkie de Jong mengatakan Frenkie de Jong jenius. Nah, jadi yang mana didengar nih? Yang head speech dalam tanda petik terhadap Frenkie de Jong atau pelatihnya sendiri, pelatih Barcelona Xavi yang memberikan apresiasi terhadap Frenkie de Jong. Cukup menarik. Ada lagi nih salah satu case. Kita tarik lagi ke Busquets yang sering dikata-katakan orang, oknum-oknum tertentu teman-teman, bahwa bahwa Busquets itu amburadul. Nah, ini aku tarik aja ya. Case pertama kali ketika Messi bersama Barcelona bertemu dengan Busquets. Nah, jadi Messi ini melihat Busquets ini sebagai pemain yang istimewa, yang luar biasa, dan mengatakan Busquets ini akan menjadi pemain yang hebat lah ke depannya, dan terbukti dari perkataan Leo Messi tersebut. Nah, ada orang juga mengatakan seperti yang aku sampaikan tadi, Busquets hancur, jelek mainnya, itu lambat, lelet, ini itu. Mengatakan Busquets jelek, nggak bagus. Orang oknum-oknum tertentu ya teman-teman. Nah, ini yang mana kalian dengarkan? Dengar kata Messi yang bilang Busquets itu bagus, atau dengar orang yang tidak menyukai Busquets dari sisi karakter permainan? Nah, jadi itu tentang pola pikir lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal demikian, ya jadikan aja pelajaran teman-teman terkait tentang pemikiran-pemikiran tersebut. Orang yang lebih dekat terhadap pemain tersebut malah mengapresiasi, orang yang lebih jauh malah sok tahu. Oke ya, sampai situ jelas teman-teman. Dan kita bicara tentang Dominic Torrent ini, ada salah satu kejadian yang sangat menarik. Pada saat sebelum pertandingan El Clasico 6-2, Barcelona menang teman-teman. 1 minggu, Dominic Torrent, pelatih Galatasaray yang akan dihadapi Xavi, menonton secara eksklusif terus-menerus lah ya pertandingan Real Madrid, bagaimana bertahan, menyerang, set piece, dan lain sebagainya. Dan sampai jam 10 malam di kantor Ciutat Esportiva teman-teman, jam 10 malam didatangi oleh Pep Guardiola bagaimana terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh Dominic Torrent. Nah, kemudian pada saat itu Dominic Torrent menjelaskan, dan pada momen tertentu Pep Guardiola meminta bagaimana pertahanan dari Real Madrid selama 1 minggu ini yang sudah dinonton oleh Dominic Torrent sebagai analis yang membantu Pep di Barcelona pada saat itu. Kemudian jatuh di satu titik teman-teman, Pep mengambil keputusan eksperimennya teman-teman, dan sampai di Man City pun eksperimennya tetap beberapa pertandingan ia gunakan. Eksperimennya Messi dijadikan false nine, Samuel Eto'o pada saat itu dijadikannya melebar. Pada momen tersebut terkenallah posisi Messi lebih baik di posisi false nine daripada posisi lainnya. Berkat apa? Berkat Dominic Torrent dan Pep mengimplementasikan hasil analisis yang mereka lakukan secara genuine teman-teman, bahwa ya Dominic Torrent, pelatih dari Galatasaray ini, belum memiliki kemampuan ketika tanpa Pep secara nyata teman-teman, secara jelas. Namun demikian, kalau misalnya Dominic Torrent ini diduetkan dengan Pep pelatih, Dominic Torrent asisten, menghasilkan sesuatu. Tapi belum ada bukti nyata Galatasaray di bawah asuhan Dominic Torrent ya, secara long time teman-teman, bukan short time teman-teman, long time, yang membuktikan Dominic Torrent ini pelatih yang berkualitas. Tapi aku tetap respect apa yang ia beri kepada Pep Guardiola, Barcelona, dan dunia sepak bola. Sebab apa yang dia beri di dunia sepak bola dengan dia sering ikut teman-teman di acara webinar, acara seminar terkait taktikal sepak bola, itu membantu pelatih-pelatih yang ada di tahap bawah yang ingin naik ke atas. Karena sejatinya Dominic Torrent ini memiliki sesuatu di dalam dirinya sebagai pengajar, instruktur atas pengalaman-pengalaman yang sudah ia miliki semenjak di Barcelona dan apalagi diasuh oleh Pep Guardiola. Dan salah satu momen krusial lagi karena dekatnya Dominic Torrent ini dengan Pep teman-teman, sebelum Pep melatih Bayern Munchen, Pep memanggil Dominic Torrent ke rumah Pep yang ada di Barcelona teman-teman. Kemudian ditanya Dominic Torrent,
apa langkah plan selanjutnya seusai meninggalkan Barcelona? Aku akan pergi ke Bayern dan ingin mengajak Dominic Torrent. Pun demikian, ketika Man City mengontrak Pep, Dominic Torrent mengatakan, Pep bukan hanya sekedar datang ke Premier League, tapi ingin menanamkan dasar mentalitas sejak usia dini ke Man City, sehingga ketika Pep tidak ada di Man City, mentalitas karakter permainan itu sudah bisa terus dilanjutkan oleh pelatih-pelatih selanjutnya yang menggantikan Pep Guardiola. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.